Iya. Ketakutan saya itu berwujud seperti anak kecil yang sangat mengerikan. Anak kecil? Iya, anak kecil. Oh, maksud kamu anak kecil yang seperti ini ya? Apa tuh? Lihat ada siapa tuh di kaca tuh? Ih, lucunya. Ya. Sini dong. Tuh. Bentar ya. Bentar. Iya, bentar. Aduh. Seperti yang sudah kita sepakati, kalau kamu sudah melaksanakan tugas kamu bisa merasuki anak saya setelah anak saya lahir. Mia, tenang Mia. Aku bisa jelaskan semuanya. Ini semua aku lakukan demi masa depan kita. Masa depan aku. Dan kamu. Kamu gak peduli. Kamu gak pernah peduli sama kita. Kamu gak pernah peduli sama aku, apalagi sama anak kita. Kamu udah berubah, Dani. Aku gak kenal siapa kamu. Mia. Hei! Jauhi dia. Biar saya yang bicara dengan dia. Hei! Jauhi istri saya! Ini perintah! Kamu tidak mau mendengar saya akan mengurung kamu ke dalam botol!
Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jonanda Putri. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang sebuah teori dalam sebuah film, yakni teori resepsi pada film Tuyul. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu teori resepsi. Dikategorikan teori yang memiliki teks sastra dengan bentuk bertolak titik pada pembaca yang memberikan reaksi atau tanggapan pada teks sastra tersebut. Perbedaan tanggapan antara pembaca dengan pembaca lainnya disebabkan adanya perbedaan horizon terhadap harapan dari masing-masing pembaca. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara dua narasumber yang pernah menonton film Tuyul. Yang pertama yaitu saya Intan Aizura sebagai narasumber yang pertama. dan saya Lira Firna sebagai narasumber yang kedua. Nah, itu merupakan dua orang narasumber dalam teori resepsi kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini mereka berdua akan menjadi narasumber saya pada teori resepsi dengan judul film Tuyul. Wawancarai narasumber pertama yaitu Intan Aizura. Nah, Zura pernah nggak nonton film Tuyul? Pernah. Apa tema yang dapat Zura ambil dari film Tuyul tersebut? Tema yang dapat saya ambil dari film Tuyul ini adalah yaitu mengangkat kisah makhluk halus asal Indonesia. Tema besarnya adalah yaitu motherhood atau keibuan. Nah, itu merupakan pendapat dari narasumber pertama tentang tema dalam film Tuyul. Nah, yuk sekarang kita tanya soal tokoh pada narasumber kedua. Apa tokoh yang dapat kamu ingat dari film Tuyul tersebut? Tokoh yang dapat saya ingat dari film Tuyul tersebut ada Tuyul, Daniel, Mia, Ratna, Bu RT, Robi, Kurnia, Biina. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh yang diingat oleh narasumber kedua kita. Kedua kita ingat tokoh-tokoh apa saja yang ada dalam film Tuyul. Sekarang kita tanya tentang penokohan dari setiap tokoh tersebut dalam film Tuyul. Apa sih yang kamu ingat setiap penokohan atau karakter dari setiap tokohnya? Yang saya ingat, kalau Mia itu karakternya dia sebagai yang penakut, kepo, dan cengeng atau mudah nangis gitu. Kalau Biina, dia tuh seorang pembantu. Dia orangnya misterius dan juga dingin. Tuyul orangnya kepo, dengan kandungannya, jahat, usil, dan suka mencuri duit. Daniel orangnya kepo, penyayang, kadang-kadang emosional. Karina misterius. Karina orangnya misterius, kurang bersosialisasi, percaya hal-hal gaib yang punya dan dia yang memiliki tuyul. Dan Bu RT orangnya ceria dan bahagia selalu. Dan yang terakhir yaitu Robi, dia tuh orangnya jahat dan curang. Nah, itu merupakan pendapat dari narasumber kedua kita tentang tokoh dan penokohan. Sekarang kita tanya kembali kepada narasumber pertama kita dalam Tuyul tersebut. Latar yang dapat saya tanggap dari film ini yaitu latar tempat seperti rumah tua, pasar tradisional, rumah Karina. Ketika Mia melihat Karina dengan sesajen. Dan ketika warga mendatang ke rumah Karina. Nah, itu merupakan penjelasan narasumber pertama kita tentang latar. Sekarang kita tanya kepada narasumber kedua kita tentang sudut pandang dia tentang film ini. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Lira. Lira merasa sudut pandang film ini sudut pandang yang keberapa? Sudut pandang orang yang ketiga. Nah, itu merupakan tanggapan dari Lira. Sekarang saya mau bertanya, gaya bahasa dalam film Tuyul ini seperti apa? Bentuk bahasa dalam film Tuyul ini yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan di bawahnya ada sub-English dan juga menggunakan nyanyian Jawa. Nah, itu merupakan beberapa kata atau gaya bahasa dalam film Tuyul. Nah, sekarang apa amanat yang dapat kamu ambil dari film Tuyul ini? Amanat yang dapat saya ambil dari film ini yaitu selalu mendengarkan kata orang tua dan jangan berburuk sangka pada orang lain. Itu merupakan
amanat dari film Tuyul yang dapat diambil oleh narasumber kedua kita. Sekarang kita akan bertanya tentang kekurangan pada film ini pada narasumber pertama kita. Kekurangan yang dapat saya ambil dari film ini yaitu yang pertama, film ini gagal mencuri perhatian penonton, dan kedua, kurang horor, dan ketiga, bentuk perut kehamilan Mia terlihat palsu. Nah, itu merupakan kekurangan dari film Tuyul menurut narasumber pertama. Sekarang kita tanya kepada narasumber kedua, apa kelebihan dari film Tuyul ini? Kelebihan dari film Tuyul ini yaitu peran tuyul ini nampak nyata dan bisa menyadarkan kita dari bahayanya tuyul. Nah, itu merupakan kelebihan dari film Tuyul menurut narasumber kedua kita. Nah, ini merupakan pandangan mereka berdua tentang film Tuyul. Baiklah, saya Dwi Jonanda Putri. Dan saya Dan saya Lira Firna. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tiding.